Jadi istilah quiet quitting belakangan ini populer, terutama di kalangan millennials. Ini salah satu penyakit situasi yang mereka alami. Jadi sebenarnya berasal dari dua kata itu sendiri, quiet, diam-diam, quit, keluar. Jadi diam-diam keluar. Tubuhnya masih ada di situ, tapi diam-diam udah nggak tahu berkelana kemana-mana roh dan jiwanya. Milenial yang dalam obrolan kita kali ini adalah generasi Z. Gen Z itu berarti yang lahir 97 sampai 2012. Dan beberapa tulisan di Harvard Business Review, jurnalnya, Profesor Anthony Klotz dan Mark Bolino membahas bahwa yang namanya quiet quitting itu atau quiet quitter, pelakunya ini hanya melakukan standar tanggung jawabnya aja, tapi mereka makin nggak mau engage lebih dalam. Misalnya buat mereka meeting yang nggak jelas, kemudian disuruh datang lebih awal, atau rapat yang wajib, ya udah nggak usah. Bahkan ada survei dan komentar-komentar itu menarik. I now leave my office at the end of the day, not thinking about what I need to work. When I go home at night, I set boundaries for checking my emails and reaching out to coworkers during non-office hours. Most importantly, I do not feel any bit of anxiety when it comes to requesting time off, taking personal days off, especially taking sick time. Jadi ini yang seringkali juga menyebabkan terjadi konflik antara generasi-generasi sebelumnya dengan generasi yang baru. Kalau seandainya quiet quitting ini menjadi bagian dari culture-nya kita, dampak buruknya buat kita apa sih? Pertama-tama, what you give it, what you get lah. Artinya kalau kamu hitung-hitungan, biasanya perusahaan juga akan hitung-hitungan sama kita. Saya jarang melihat orang yang cuma kerjanya sesuai dengan apa yang di-require dan dia menjadi seorang pekerja yang eksepsional, yang karirnya luar biasa. Karena kerjanya minimalis, hasilnya kerjanya juga minimalis. Dan kemudian yang berikutnya juga adalah quiet quitting itu dilatar belakangi dengan keyakinan bahwa kerja itu membosankan. Jadi itu juga membuat nggak happy, nggak enjoy. Dampaknya juga adalah stres meningkat dan kemudian lama-lama jadi mental health. Ini kan jadi kayak siklus. Karena kamu nggak nyaman, sebel, dan merasa bahwa pekerjaanmu cuma itu-itu aja, hasilnya juga minimalis dong. Atasan atau rekan kalian menerima pekerjaan seperti ini juga kesel kan. Akhirnya respon kepada kamu juga minimalis dong. Nah akhirnya kemudian kamu jadi malas lagi. Putar aja nggak pernah selesai-selesai. Quiet quitting ada manfaatnya juga sih sebenarnya. Bagusnya adalah mereka bekerja lebih cerdas. Nah karena mereka mau selesai jam 5, mereka jadi memutar otaknya. Akhirnya kemudian jadi kreatif dong. Nah itu yang kemudian membuat mereka akhirnya menemukan cara-cara yang lebih efektif, lebih efisien. Itu juga punya dampak ke perusahaan. Mulai dari desain ruangan dengan desain-desain yang jauh lebih menarik. Bikin seperti kayak kafe. Gimana caranya menciptakan supaya orang merasa at home. Jadi quiet quitting itu pertama kali diciptakan oleh Brian Creeley, seorang recruiter di bulan Maret 2022. Tapi sebenarnya fenomena ini baru. Cuman dia lihat belakangan ini kenapa banyak anak-anak baru lebih tambah parah. Ini menjadi semacam prinsip hidup mereka. Istilah quiet quitting ini kalau diterjemahkan secara harafiah itu kan diam-diam keluar. Bukan secara fisik dia lari, jadi dia masih datang ke tempat kerja, ngabsennya masih jalan, tapi ya itu pikirannya nggak ada di situ, jiwanya nggak ada di situ, rohnya nggak ada di situ. Ini banyak dipicu oleh spirit kebebasan di dalam bekerja, bahwa pekerja itu menyiksa, ditambah lagi TikToker Zelepin mengatakan, remember, working is not your life. Dan itu yang menyebabkan fenomena quiet quitting ini kemudian terjadi. Kalimat-kalimat seperti, lah ini kan bukan job desk gue, kenapa sih aku disuruh untuk melakukan job desk seperti ini? Atau, nah tertuliskannya sampai jam 5 pak, kenapa setelah jam 5 saya masih harus disuruh untuk menunggu dan kemudian menyelesaikan pekerjaan? Dan kemudian, pak hari itu aku libur. Nah berbagai hal seperti itulah yang kemudian banyak pimpinan-pimpinan yang mulai komplain, anak gue itu loh, maksudnya staff di kantor, bener-bener deh, hitung-hitungan banget sih. Nah ada banyak teori kenapa quiet quitting ini muncul. Pertama-tama mereka merasa bahwa kerjaan itu adalah extension of school life. Jadi yang namanya bekerja itu sebenarnya adalah perluasan dari waktu zaman ketika kita kuliah dan sekolah. Artinya apa? Buat mereka kuliah dan sekolah itu kan udah tidak menyenangkan. Mereka merasakan bahwa kerja itu mirip-mirip aja ketika dipaksa harus hadir berada di situ. Meskipun aduh sebel banget sama gurunya. Tetap hadir demi nilai. Kalau di kantor, di pabrik hadir demi gaji. Kemudian yang juga bisa jadi memicu quiet quitting itu kan YOLO, you only live once. Dan gaya hidup yang santai. Aduh kenapa sih? Aku menderita banget dari jam 8 sampai harus jam 5 dan sekarang ini baru jam 2. Masih lama banget. Alasan berikutnya karena iri. Kiranya kok dia bisa ya jalan-jalan terus. Lah gue tiap hari berada di cubicle ini, kerja di antara ya meja panjang ini. Bisa juga lack of appreciation. Jarang dihargai, jarang diapresiasi untuk pekerjaannya. Bisa juga, nah ini menarik nih. Dalam psikologi ada sikap yang disebut dengan pasif agresif. Jadi ini bentuk perlawanan secara diam-diam. Pokoknya aku kerja sebatas yang bisa aku kerjakan, sebatas aku dibayar, tapi secara fisik aku nggak pergi
tapi secara pikiran aku udah meninggalkan Baik. pekerjaan. Ada beberapa prinsip, terutama untuk leaders menyikapi fenomena quiet quitting. Pertama-tama, jangan blaming, jangan generalizing juga. Mungkin ada segelintir yang seperti itu, fenomenanya besar, tapi bukan berarti semua karyawan Anda yang milenial pasti bersikap seperti itu. Ada juga kok mereka-mereka yang bekerja dengan totalitas, mereka yang nggak kerja hitung-hitungan, banyak kok. Yang kedua, jangan menyalahkan mereka juga. Jadi bisa jadi kita sendiri pun berkontribusi terhadap situasi dan kondisi seperti itu. Ya salah sendiri, kenapa harus bikin orang tersiksa, menderita? Kalau misalnya memang pekerjaannya udah selesai, kenapa harus memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan misalnya? Terus kemudian, buat kita sebagai leader, pimpinan, kalau menghadapi situasi quiet quitting ini, don't push, but pull. Jangan maksa, tapi kemudian narik. Bagaimana membuat mereka termotivasi dengan menciptakan why? Kenapa kerja itu butuh totalitas? Ketika totalitas, beda kok hasilnya. Ujung-ujung kita juga puas kok. Terus mengajak mereka untuk melihat bagaimana customer sangat appreciate dengan hasil kerja kita yang totalitas dan luar biasa. Itu kan membuat kita, wow, it's worth it ya. Kerja sampai jungkir balik, sampai nggak tidur-tidur, ternyata dampaknya buat mereka di-appreciate banget. Dan menarik dengan cara menciptakan supaya mereka engage. Ya sesuai dengan hobi mereka apa, difasilitasi di kantor. Sampai ada beberapa perusahaan yang sekarang punya klub pendaki gunung, maraton. Nah, ya kayak gitulah. Termasuk juga diperhatikan proses onboarding mereka. Jadi pada waktu ketika mereka bergabung di perusahaan, di mana masa orientasi lah, itu dibuat menjadi semenyenangkan mungkin. Visualnya, penampakannya, terus dijelasin apa yang kita kerjakan, dampak dari setiap bagian, dampak dari setiap pekerjaan. Jadi itu membuat akhirnya kemudian orang merasa, wow, oke, ternyata apa yang saya kerjakan itu is not only pekerjaan itu tok, tapi punya dampak.